Bab 3261-3265. Di antara suara, tubuh kekar jatuh saat ini. Mengenakan jubah hitam dan tingginya hampir 1,9 meter, membuat orang merasa seperti gunung besar akan datang. Pemimpin sekutu. Pemimpin sekutu. Wang Chen dan Mu Lingyun membungkuk saat melihat pria paruh baya itu. Pemimpin aliansi Tianyao. Di surga ketujuh ini, salah satu dari segelintir orang dengan kultivasi tertinggi. Bahasa membunuh naga. Tu Longyu memandang Wang Chen dan melambai, turun dulu. Ya, Wang Chen menghilang. Tu Longyu menatap Mu Lingyun. Xiao Jiu, Tuan, Tu Longyu berkata dengan lemah, surga ke-9 sekarang. Namun, ada beberapa berita di sana. Di surga ke-9, kamu Yusi, Kaisar Qing, duduk di aula awan. Dewa dan kaisar kuno yang tersembunyi juga berjalan keluar dari gerbang gunung dan mulai muncul di mata dunia. Mu Lingyun berhenti berbicara. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tu Longyu berkata sambil tersenyum, pria Muyun dikatakan telah menghilang. Wajah Mu Lingyun bergetar. Xiao Jiu, aku membawamu pergi dari dunia manusia. Sekarang pikirkan baik-baik. Bukannya kami membawamu pergi karena paviliun Tianji. Sebaliknya, kita harus menjadi kaisar. Oh, tidak, kita harus dipanggil Kaisar Dewa Qingyu sekarang. Sebaliknya, kami dihitung oleh Kaisar Qingyu. Saya pikir Anda akan secara bertahap melupakan Muyun setelah tinggal di aliansi Tianyao kami untuk waktu yang lama. Bahkan saya pikir bakat Wang Chen bagus, dan Anda bisa menjadi pasangan Tao. Hasilnya mengejutkan saya. Mu Lingyun tercengang ketika mendengar pidato itu, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jewer dan Muyun, yang merupakan teman dekat, kemudian menjadi kekasih, menjadi suami dan istri, dan Yuyan lahir. Jadi ayolah dan pergi. Pada akhirnya, kita dipersatukan oleh Kaisar Dewa Qingyu. Tu Longyu tersenyum pahit. Tuan, apa maksudmu dengan hilangnya Muyun? Aku tidak yakin. Di surga ke-9, transmisi pesan diblokir. Namun, itu, tapi Mu Qingyu dan kamu Yusi lebih peduli tentang putra mereka daripada kamu. Mereka tidak mendapat serangan. Kurasa, mungkin Muyun tidak lagi berada di surga ke-9. Sangat mungkin di alam surga lain, mungkin di alam surga ke-7. Wajah jewer berubah. Selain surga ke-9, 8 surga lainnya di Changlan, serta reruntuhan suci Xiaoyao, 5 dunia roh, dunia naga, dan dunia Phoenix. Semuanya mungkin. Jika kamu khawatir tentang dia, kamu mungkin juga khawatir tentang dirimu sendiri. Tu Longyu memandang Jiwer dan berkata, aku menganggap Yuyan sebagai cucu perempuan. Selain bakat anak, Tuan sangat menyukai gadis kecil ini. Bagaimana kalau menjadi menantu perempuan untukku di masa depan? 9 anak tercengang dan berbisik, berantakan. Yah, Tu Longyu tertegun. Hahaha. Lalu Tu Longyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku mau, tapi aku khawatir pihak penggembala mungkin tidak menyukainya. Anak ini mungkin lebih baik darimu di masa depan. Mendengar ini, Jiwer tampak terkejut, saya hanya berharap dia tumbuh dengan bahagia dan tidak memiliki bakat. Mungkin itu hal yang baik. Aku khawatir itu tidak akan menjadi apa yang kamu inginkan. Kaisar Ming disebut Kaisar Dewa, 9 putra dari keluarga Kaisar dan 9 Kaisar Surgawi. Mereka kuat. Di antara mereka, ada asal-usul darah. Mu Yuyan, ayahnya adalah putra ke-9 dari surga. Dia aneh dan tidak dapat diprediksi. Kakeknya adalah Kaisar Dewa Qingyu. Dia tidak bisa menjadi biasa-biasa saja hanya dengan darah. Ditambah lagi, kamu adalah orang yang luar biasa. Berbicara tentang ini, Tu Longyu tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi. Mu Qingyu, rubah tua. Melahirkan seorang putra, tetapi menemukan begitu banyak. Menantu perempuan hukum untuk dirimu sendiri. Rumah penggembala akan membalikkan langit. Orang ini menganggap dunia manusia sebagai taman belakangnya sendiri. Selama ratusan ribu tahun, Kaisar Ming tidak tahu apa yang terjadi di dunia manusia. Dunia manusia, 9 anak tercengang. Di dunia manusia, dari dunia dewa hingga dunia peri, hingga semua dunia kecil, ras manusia adalah intinya, dan populasinya lebih dari 1 miliar. Hanya, dengan Mu Qingyu, bagaimana situasinya? Ketika Mu Qingyu mundur dan kembali ke alam manusia, mengapa 9 kaisar surgawi tidak bekerja keras untuk membunuhnya? Bukan karena mereka tidak ingin membunuhnya, tetapi mereka tidak dapat membunuhnya. Nanti, pihak-pihak juga mengirim banyak orang untuk menyelidiki. Akibatnya,
10 orang tewas dan tidak ada kehidupan. Tepatnya, Mu Qingyu akan membiarkan siapapun yang dia inginkan masuk. Siapapun yang dia tidak ingin masuk, dia tidak bisa masuk. Aku tahu satu hal sebelum aku mengetahuinya. Tu Longyu berkata perlahan, pada masa itu, keluarga Tianlong yang penuh warna, wanita yang memilih Ling Tian, memiliki anak, tetapi dia dikejar dan dibunuh ketika dia keluar. Awalnya, kami semua mengirani Cai Ling Tian dan anaknya sudah meninggal, tetapi belum lama ini saya mendengar bahwa ada seorang putri di keluarga Tianlong yang penuh warna. Kamu tahu, pria Cai Ling Tian itu menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bersalah karena istrinya meninggal, dan tidak mendapatkan istri lagi. Belakangan, saya mengetahui bahwa Cai Ling Tian menemukan putrinya dari dalam batas manusia. Tu Longyu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, jika itu bukan perbuatan baik Mu Qingyu, itu akan menjadi kejahatan. Jiwer menggelengkan pikirannya sejenak. Sifu, Jiwer tidak bisa membantu tetapi mengatakan, saya tidak tahu satu hal. Mu Qingyu sangat kuat. Mengapa Mu Yun? Jadilah sangat keras. Saya melihat apa yang Anda berarti. Tu Longyu berkata sambil tersenyum, mungkin Mu Qingyu tidak dapat bergerak. Lagi pula, ada Kaisar Ming yang lain, atau mungkin itu terkait dengan nasib putra ke-9 surga Mu Yun. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan tentang masalah ini, tapi mungkin hanya Mu Qingyu yang paling tahu. Tu Longyu ragu sejenak dan menatap Jiwer. Xiao Jiu, kamu telah bersamaku selama 10.000 tahun. Ada sesuatu yang Master tidak ingin sembunyikan darimu. Jiwer menatap Tu Longyu dengan rasa ingin tahu di matanya. Petik 2. Awalnya, semua orang mengira bahwa kamu Xiao Yao adalah generasi pertama dari 9 kaisar kehidupan, dan Mu Yun, putra Mu Qingyu dan kamu Yuxi, adalah generasi kedua dari 9 kaisar kehidupan. Sebenarnya, tidak begitu. 9 mata putra berkilat. Generasi pertama, sejauh yang kami tahu, adalah surga, kaisar, kepala semua dewa dan kaisar di zaman kuno. Generasi kedua adalah langit kuning dan kaisar kuning. Di zaman kuno, para dewa dan kaisar adalah yang pertama. Generasi ketiga adalah Ye Xiaoyao. Generasi keempat adalah Mu Yun. Tapi, 3 yang pertama, semuanya mati. Begitu ucapan ini keluar, mata Jiwer sedikit berubah. Tentu saja, kamu tidak harus menganggapnya terlalu serius. Tu Longyu menghibur, kali ini berbeda. Lagi pula, Mu Qingyu telah menjadi kaisar dewa dan dapat bersaing dengan Kaisar Ming. Jika Mu Yun menjadi kaisar dewa di masa depan, Kaisar Ming mungkin tidak dapat membunuh Mu Yun. Aku bilang, hanya, jika sang gembala gagal, guru akan melakukan segalanya untuk melindungimu dan Yuyan. 9 mata putra jernih dan perlahan berkata, jika dia mati, mengapa saya harus hidup sendiri? Mendengar pidato itu, wajah Tu Longyu berubah. Dan Yuyan, ketika Anda pergi ke kuil surga dan hujan, Anda dapat berbicara dengan biarawati Tuyan sebentar. Silakan, latihan bukanlah latihan yang membosankan. Anda harus melepaskan diri. Ya, Jiwer berbalik dan pergi. Tu Longyu berdiri di tempatnya dan tetap diam. Perlahan, di sisinya, sosok Wang Chen muncul. Pemimpin sekutu, Mu Lingyun, dia. Lepaskan dia. Tu Longyu berkata tanpa daya, Mu Qingyu, bajingan ini. Benar-benar membunuh orang. Beri aku jenius, tapi menantu perempuannya. Ada apa dengan Mu Yun yang membuat Jiwer begitu khawatir? Jenius ini, terlatih. Tu Longyu memiliki ekspresi tak berdaya. Wang Chen melengkungkan tangannya dan berkata, Tuan, kita masih memiliki Mu Yuyan. Gadis kecil itu tidak menciumku atau jewer, tetapi baik kepada santo suara istana surgawi Jiuku. Petik 2. Surgawi suara suci, bersama dengan teknik suara, memiliki wawasan yang luar biasa. Dikatakan bahwa Meng Qianmo dianggap sebagai jerawat bayi bagi wanita. Hal yang paling menjengkelkan adalah itu juga menantu perempuan Mu Qingyu, membunyikan anjing. Wajah Wang Chen bergetar saat dia mendengar kata-kata kotor dari pemimpin aliansinya. Tahun itu, dia secara pribadi membawa Jiwer ke aliansi TIAN-YAO. Saat itu, aliansi TIAN-YAO sangat terkejut dan menemukan seorang jenius. Tapi sekarang sepertinya, pada saat yang sama, langit ketujuh, 8 wilayah selatan. Langit ketujuh yang luas terdiri dari 45 wilayah di timur, barat, utara dan selatan. 8 wilayah selatan semuanya berada di bawah yurisdiksi Istana Surgawi Jiuku dari pasukan kelas 1. Istana Surgawi Jiuku sangat kuat dan berbeda dari pasukan Teran lainnya.
Hampir sebagian besar istana surgawi Jiuku adalah mereka yang menggunakan musik dan seni bela diri untuk mendominasi satu sisi. Ini saja sudah sangat mengejutkan, belum lagi kelas 1 di dunia. Pada saat ini, istana surgawi Jiuku, sebuah lembah yang tenang, memutar suara piano dan melayang pergi. Para murid yang menjaga di luar lembah juga terlihat mabuk. Keterampilan suara orang suci telah ditingkatkan lagi. Ya, jadi sekarang semua orang bergegas menjaga gunung untuk orang suci. Mendengarkan dari kejauhan bisa sangat bermanfaat untuk berlatih. Pria lain juga berbicara, dan orang suci itu, penampilannya tidak ada bandingannya. Dia masih muda dan bergerak. Diam, nak, kamu ingin mati, tapi aku tidak mau mati. Awalnya, orang suci itu baru saja memasuki istana surgawi Jiuku kita. Ada seorang putra surga yang sombong yang mengganggu orang suci itu dengan segala cara dan langsung ditembak mati oleh tuan istana. Apakah Anda lupa? Pada awalnya, hal ini menimbulkan masalah besar gelombang di istana surgawi Jiuku kita. Mendengar ini, murid lain juga menciutkan lehernya. Ini adalah Santo Suara. Istana surgawi Jiuku disukai oleh semua orang, dengan penekanan pada kultivasi. Mereka tidak banyak bicara lagi. Mereka bermeditasi dan menyadari. Di luar lembah, sesosok muncul. Gaun putih panjang, tinggi dan menakjubkan. Ini Nona Mu Lingyun. Orang suci itu ada di lembah. Nona Mu, langsung pergi. Murid penjaga gunung adalah tamu. Terima kasih. Mu Lingyun memasuki lembah dengan langkah ringan. Melalui, setiap kali aku melihat Mu Lingyun, aku tidak bisa berhenti berpikir jahat. Seorang murid memarahi rendah. Diam, nak. Aku tidak ingin mati. Orang lain memarahi, ini adalah bayi dari aliansi Tianyao. Siapa yang berani menggerakkan pikirannya? Oh, aku tahu, tapi apakah nonamu atau orang suci, mereka semua adalah wajah kelas 1. Jika ada yang bisa mengambilnya, akan ada asap hijau di kuburan leluhur. Ya, mereka tidak bisa menahan nafas. Saat ini, di lembah. Oleh aliran. Bayangan indah duduk bersila. Di atas meja di depannya, ada cangkir sederhana kuno, memancarkan suasana kuno dan tenang. Rambut panjang wanita itu tersebar di belakang kepalanya, jari-jarinya melambai dengan lembut, dan suara piano terdengar perlahan. Setiap saat, suara piano sepertinya beresonansi dengan langit dan bumi dan menyebabkan perubahan kekuatan langit dan bumi. 5 Permaisuri, setiap kali aku mendengarkanmu memainkan piano, aku merasa tenang dan merasa semua pikiranku hilang. Di samping wanita itu, seorang gadis kecil berusia sekitar 5 atau 6 tahun, memegang rahangnya dengan kedua tangan, dengan wajah polos. Gadis kecil itu berusia 5 atau 6 tahun, dan rambutnya juga tersebar, tetapi di kepalanya ada 2 bunga kecil, pipi merah jambu dan mata besar yang cerah. Wajah kecil itu sepertinya memiliki sedikit perasaan aneh. Itu bukan monster jahat, tapi keberadaan iblis dan Mei yang paling alami. Yuyan, piano 5 Permaisuri bisa membantumu berlatih. Wanita itu memandangi gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, latihan semacam ini lebih nyaman dan nyaman daripada kamu di aliansi Tianyao. Dilihat dengan seksama, meski wanita yang bermain piano itu duduk bersila di tanah, kakinya yang panjang masih bisa terlihat. Gaun putih, rambut panjang ditarik dengan lembut dan santai, dengan rasa yang samar. Penampilan halus seperti teratai di air, tenang, murni dan tanpa cacat. Ini seperti bunga mekar yang sederhana dan elegan, tetapi memberi orang perasaan yang mendebarkan. 5 Permaisuri. Gadis kecil itu memegang tangan wanita itu dan berkata, bolehkah aku tinggal bersamamu saja? Ibuku hanya melakukan 2 hal sepanjang hari, baik berlatih sendiri atau menangkapku. Latihan sangat melelahkan. Aku tidak melakukannya, tidak mau berlatih. Aku hanya ingin menjadi rubah kecil dan bersenang-senang denganmu setiap hari. Gadis kecil itu berkata, 9 ekor putih muncul di belakangnya, berbulu halus, berayun dengan cerdas, dan 2 telinga berbulu muncul di kedua sisi dari 2 bunga di kepalanya. Saat ini, Xiao Yuyan, masa depanmu, seperti ibumu, akan membuat ribuan pria terpesona. Aku tidak menginginkannya. Mengapa? Permaisuri kelima tahu bahwa ayahmu terpesona oleh ibumu. Pada awalnya, dia juga mengatakan bahwa ada banyak orang kepercayaan, pria dan wanita menjadi orang kepercayaan, tetapi Anda lihat, ayah dan ibu Anda memiliki Anda dari orang kepercayaan menjadi suami dan istri. Ketika Mu Yuyan mendengar ini, dia berkata dengan serius,
itu karena ayahku bejat dan tidak bisa menahan godaan wanita cantik. Mendengar hal itu, wanita itu tertegun, lalu menutup mulutnya dan cekikikan. Dia memeluk Mu Yuyan di lengannya, mengusap kepalanya dan menyentuh telinga kecilnya. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Ayahmu. Sungguh. 5 permaisuri, terakhir kali, aku mendengar ibuku berkata bahwa kakekku menjadi kaisar dewa, jadi aku tidak perlu memanggil Yuyan, jadi aku bertanya pada Mu Yuyan. Kapan kakekku akan menjemput kita? Saya mendengar mereka mengatakan bahwa kaisar dewa itu kuat. Hanya ada 2 kaisar dewa di Changlan. Kakek saya adalah 1, jadi saya tidak perlu berlatih. Saya bisa bermain di manapun saya mau. Saya adalah cucu dari dewa kaisar. Siapa yang berani menggertak saya?" Mendengar ini, wanita itu tertegun dan tidak bisa menahan tawa. "Yaner, jangan bicara omong kosong." Teriakan terdengar saat ini, dengan jejak teguran. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya ketika dia mendengar pidato itu. Ibu berbalik dan melihat ke sisi lain. Xiao Yuyan terlihat salah bala. Kakak jewer, dia masih anak-anak. Anak. 9 anak yang mendekat menepuk kepala Xiao Yuyan dan berkata tanpa daya, "Pernahkah kamu melihat seorang anak berusia ratusan tahun? Saudarisinya, kamu tidak bisa memanjakannya." Si kecil ini berpikir untuk keluar dan bermain-main sepanjang hari. 9 anak memandang Yuyan dan berkata, "Yaner, ingat, kakekmu adalah kaisar dewa, tetapi kaisar dewa lain ingin membunuh ayahmu. Kamu tidak bisa lari. Jika seseorang menangkapmu, ayahmu dan kakekmu akan mati. Ayahku tidak akan terburu-buru. Aku belum melihatnya. Jika dia menginginkanku, dia akan datang menemuiku." Ayahmu. Jewer tampak malu. "Yaner, ayahmu sebenarnya sedang dalam perjalanan untuk menemuimu. Selain itu," Wang Xinya berkata sambil tersenyum, "dan sebentar lagi, kamu akan bertemu dengannya." "Benar-benar," Wang Xinya berkata dengan serius, "tentu saja itu benar. Kapan permaisuri kelima menipumu? Hanya saja jika ayahmu datang menjemputmu, dia menemukan bahwa kamu sedikit lebih tinggi. Bagaimana pendapat ayahmu? Saya pernah mendengar bahwa di alam Phoenix, kewarganegaraan Huang bertindak sebagai patriark. Qin Mengyao, ibu kedua Anda, melahirkan seorang putra bernama Qin Chen. Itu adalah kakak tertua Anda. Tapi kultivasi terlalu sulit." Xiao Yuyan cemberut dan berkata, "Ibuku sangat keras, aku takut melihatnya." Jewer tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Wang Xinya berkata sambil tersenyum, "Selain itu, ketika kita meninggalkan dunia manusia, ibu keduamu sedang hamil. Ibu keempatmu, Xiao Yuner, melahirkan seorang putri bernama Mu Yudan. Adikmu Yudan dikatakan mewarisi keduanya tubuh rahasia jiwa ibu keempatmu, yang juga sangat penting kerja keras." Petik 2. Petik 2. Dengar, saudara Qin Chen, saudari Yudan dan saudara Xuan Feng semuanya pekerja keras. Jika kamu tidak bekerja keras. Mendengar ini, Xiao Yuyan mengerutkan kening. "Ah, aku sangat bosan." Xiao Yuyan tiba-tiba berdiri, cemberut dan berkata, "Ayah punya terlalu banyak istri. Menyebalkan memberiku begitu banyak saudara laki-laki dan laki-laki. Niang, kamu tidak adil. Menikah dengan suami yang buruk." Mendengar kata Jewer dan Wang Xinya tidak bisa menahan tawa. Setelah beberapa saat, Xiao Yuyan tidak tahu dan bermain di lembah. Wang Xinya dan Jewer berdiri berdampingan. "Kamu mungkin tahu segalanya tentang Muyun," kata Jewer. "Iya." Wang Xinya mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, dia seharusnya baik-baik saja, tapi saya tidak tahu di mana dia sekarang. Saya hanya khawatir tentang 2 poin. Pertama, jika dia datang ke surga ke-7, atau surga kedua di mana dunia Phoenix berada, surga pertama di mana dunia naga berada, reruntuhan suci Xiaoyao. Aku tidak khawatir, tetapi jika dia pergi ke yang lain dunia. Kedua, saya mendengar bahwa dia pergi dengan Xie Qing." Mendengar Xie Qing, Jewer juga mengubah wajahnya. Xie Qing dan Mu Yun benar-benar berkolusi di dunia peri. Batuk, Jewer terbatuk dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Xie Qing bukan lagi lakriman tua. Haruskah?" "Tidak apa-apa." Wang Xinya memandang Jewer dengan aneh. Sepertinya mereka ingin pergi bersama. Jika Mu Yun sendiri, mereka tidak terlalu khawatir. Jika Anda menambahkan Xie Qing, bagaimana dengan 10 saudara perempuan lainnya? Wang Xinya menghela nafas dan berkata, "Kalau saja kamu bisa menghubungi surga ke-9, Tuan Qingdi mungkin tahu." Petik 2. "Iya. Surga ke-9.
Jurang yang dalam. Sekarang, domain dalam telah berganti nama menjadi domain cloud. Seluruh alam surga ke-9, alam inti, alam jurang, juga dikenal sebagai alam awan. Tentu saja, para dewa dan kaisar kuno, seperti wilayah surgawi Yin Yang, Gunung Yuanshan, dan kuil bawah tanah Tibet, tidak mengenali hal ini. Tapi menurut Ye Yuxi, kenapa mereka mengakuinya atau tidak? Kenali saja sendiri, dan orang-orang di Aula Awan mengenalinya. Setelah ribuan tahun, semua yang ada di Yundian berfungsi normal sekarang. Semakin banyak orang telah menerobos dunia. Ye Yuxi dan Dugu Ye tidak hanya mencoba untuk menghancurkan tembok surga ke-9, tetapi juga mendirikan susunan langit dan bumi Tao di Aula Awan untuk membantu para praktisi seni bela diri di Aula Awan. Ini adalah proses akumulasi, dan kamu Yuxi tidak terburu-buru. Dan sekarang, di Gunung Suci Empat Gajah, di bumi hitam yang mati, antara langit dan bumi yang diselimuti oleh susunan kekaisaran, ada sosok. Sepertinya berusia 15 atau 16 tahun. Itu juga gelap di semua pakaiannya. Aku akan keluar. Saat ini, anak laki-laki itu menangis dan menangis tanpa daya. Nenek, kamu tidak harus berlatih seperti ini. Bagaimana jika Dewa Gajah Purba tidak mati sepenuhnya dan melekat padaku? Pasti ada cara lain untuk membuka tubuh pil pola ilahi saya. Wah, ini Mu Xuanfeng. Saat perang berakhir, Mu Xuanfeng langsung dilempar oleh Ye Yuxi ke barisan kekaisaran yang membunuh Dewa kuno Xiang Yu selama ribuan tahun. Mu Xuanfeng masih berusia 15 atau 16 tahun. Dia telah berada di sini selama ribuan tahun. Ada tanah hitam di sekelilingnya, dan api hitam muncul dari waktu ke waktu. Mengerikan. Dan sekarang, di luar arai, Ye Yuxi dan Miao Xianyu berdiri diam. Ye Yuxi mengenakan kemeja biru panjang, topi, dan memegang kipas burung pipit. Dia elegan. Ibu, Miao Xianyu tersenyum canggung dan berkata, Maple telah ada di sini selama ribuan tahun, bukan? Bentak Ye Yuxi, menutup kipasnya dan berkata sambil tersenyum, selama ribuan tahun, bocah ini masih memiliki kekuatan untuk berteriak. Sepertinya dia harus memperkuat usahanya. Kamu gadis, apa yang kamu tahu? Tubuh pil pola ilahi diproduksi dalam banjir dan kelaparan. Itu dipelajari sebelum Mu Qingyu. Kamu harus memanggang. Pada saat itu, ketika anak dalam pelukan Meng Zimo lahir, itu harus menjadi tubuh Jue Maidan. Pada saat itu, lemparkan saudara laki-lakinya dan panggang mereka dengan baik. Saat ini, Meng Zimo yang baru saja terbang ke bawah mengeluarkan asap dari sudut mulutnya. Sebelum bayinya lahir, ibu mertua saya ingin mengeluarkannya dan memanggangnya. Xiao Xuanchen, lebih baik kamu tinggal di perut ibumu lebih lama. Melihat Meng Zimo datang, kamu Yuxi berkata, ada apa? Gunung kuno Wujian dan area Laut Suesa menjawab. Meng Zimo berkata, mereka bersedia mendukung beberapa bahan alami dan harta bumi di Aula Awan kami, tetapi mereka juga siap untuk keluar dari gunung dan mulai membuka gerbang gunung untuk menerima orang. Saya tidak peduli. Ye Yuxi membuka kipas kertas, mengipasi dan berkata sambil tersenyum, berikan saja padaku. Jangan ganggu mereka sampai mati. Kaisar kuno Wujian dan kaisar kuno tak berujung adalah pengkhianat tua dan licin. Sekarang di dunia ini, mereka ingin sendirian dan bermimpi. Ye Yuxi tersenyum, oke, bersiaplah untuk mengambilnya. Aula Awan ada di tangan Xiao Yunzi. Itu terlalu sampah. Saya seorang ibu. Saya harus membereskan kekacauan untuknya, merawat putra dan putrinya mertua. Aku lelah mendengar ini. Meng Zimo dan Miao Xianyu merokok di sudut mulut mereka. Lelah. Apakah kamu serius? Meng Zimo dan Miao Xianyu tersenyum pahit. Pada saat Cloud Hall, Ye Yuxi benar-benar berjabat tangan dengan penjaga toko dan melakukannya lebih teliti daripada Mu Yun. Ada 3 orang dalam keluarga ini. Setelah dibandingkan, ternyata Mu Qingyu adalah yang paling bisa diandalkan. Mu Yun selalu bermain dan hilang. Puisi Ye Yu adalah aneh dan keterlaluan. Putri kedua sekarang bahkan merasa bahwa jika kamu Yuxi tidak ditahan pada tahun-tahun itu, Mu Qingyu ditahan. Diperkirakan Mu Yun telah meninggal 180 kali sekarang. Jangan tunda kalian berempat, terutama Tinta Ungu, Safir, dan Sueki. Kalian bertiga berlatih, yang setara dengan 6 latihan. Ye Yuxi menutup kipas angin, menggaruk cambangnya dan berkata, aku akan membawamu kembali ke suatu tempat. Kalian berempat, dikombinasikan dengan monumen ilahi yang disiapkan oleh Mu Qingyu, seharusnya sangat cocok untuk tempat itu. Saat itu, anak saya tidak bisa mengandalkannya.
Setidaknya saya bisa mengandalkan menantu perempuan saya untuk memberi saya wajah yang panjang. Ye Yuxi sepertinya memikirkan sesuatu dan tertawa. Meng Zimo dan Miao Xianyu memiliki wajah yang aneh. Setelah ribuan tahun bersama, mereka juga terbiasa dengan keanehan puisi Ye Yu. Ibu panas. Karakternya benar-benar aneh. Namun, keanehan semacam ini membuat orang lebih melihat karakter dan kepribadian puisi Ye Yu. Sebaliknya, itu membuat mereka bergaul dengan cukup nyaman. Sulit membayangkan bagaimana Mu Qingyu bertemu dan jatuh cinta dengan Kaisar Qing yang berapi-api dan tidak biasa, yang terlihat begitu lembut dan tersenyum, seperti seorang guru sekolah swasta. Pada hari ke-7, 1 bulan, katakan cepat atau tidak, katakan lambat atau tidak. Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui terbangun dari duduk diam. 3 sosok meninggalkan tebing satu demi satu. Tempat ini bagus. Meng Zui terkejut dan berkata, 30 hari di dalam lebih baik daripada 3000 hari di luar. Xie Qing juga berkata sambil tersenyum, memang, tidak heran 10.000 koin giok sehari. Apalagi tempat ini, harganya sangat pantas. Mu Yun sedang kesurupan saat ini. Apa masalahnya? Melihat Mu Yun tidak mengatakan apa-apa di sepanjang jalan, Xie Qing mau tidak mau bertanya, apakah kamu masih mengkhawatirkan pemain catur dan ketiga orang itu? Jangan khawatir, mereka tidak berani membunuh kita secara terbuka di rumah sakit kemanusiaan. Selain itu, aku masih di sini. Mu Yun tiba-tiba mendongak saat ini. Tidak, Mu Yun menatap mereka dan berkata perlahan, aku akan memasuki menara pencerahan lagi. Meng Zui tercengang saat mengatakan ini, tapi Xie Qing terkejut. Dapatkan koin giok. Ya, Mu Yun berkata langsung, latihan duduk di tebing jalan sangat bermanfaat bagiku. Ini adalah tempat yang sangat kuat untuk menyimpulkan formula dunia dan memadatkan kekuatan dunia. Mendengar ini, Xie Qing tertawa dan berkata, oke. Meng Zui, kamu pergi atau tidak? Pergi. Mata Meng Zui cerah saat ini dan berkata, jika orang-orang itu tidak memperlakukan kita sebagai manusia, mari kita tunjukkan bagaimana mereka menyiksa dan membunuh mereka di tengah-tengah Raja Dunia. Xie Qing tertawa dan berkata, tunggu apa lagi? Ayo pergi. Jangan khawatir. Mu Yun melambai dan berkata, aku harus pergi ke aula khotbah besok. Selain itu, aku juga perlu melakukan beberapa persiapan. Siapkan. Persiapan apa? Ini malam. Li Xiang muncul di loteng Mu Yun lagi. Kakakmu, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Li Xiangke. Xie Qing Meng dan aku mabuk dan memasuki menara pencerahan lagi. Selain itu, kami berteriak bahwa kami bertiga tidak menghormati para pemain catur dan kelompok yang terdiri dari 3 orang. Berapa banyak kata yang datang, berapa banyak pembunuhan. Semakin gila, semakin baik. Mendengar ini, Li Xiang jelas tertegun. Kakakmu, Li Xiang buru-buru berkata, Lu Yun dan yang lainnya yang membunuhmu terakhir kali adalah di antara raja-raja dari serikat 3 orang, yang bukan yang teratas. Jika kamu mengatakannya, itu pasti hidup. 3 orang akan bermain catur dengan para pemain catur. Saat itu, saya khawatir mereka akan menawarkan hadiah untuk membunuh kalian bertiga. Di menara pencerahan, hidup dan mati tidak masalah. Aku tahu. Mu Yun berdiri dan mengguncang telapak tangannya. 50.000 koin giok dipindahkan ke Li Xiang. Lakukan saja. Jika publisitas kali ini cukup kuat, saya jamin Anda akan mendapatkan lebih banyak koin giok kali ini. Jika kita bertiga mati, hal yang kamu berlindung padaku tidak akan pernah terjadi. Begitu dia mengatakan ini, wajah Li Xiang menunjukkan sentuhan kegembiraan. Ya, dia tahu. Mu Yun dan Si Qing sama sekali bukan orang biasa. Pilihan ini tepat. Setelah keluar dari loteng, Li Xiang segera menghilang di malam hari dan kembali ke lotengnya. Limo, Su Seng dan Qi Fei, segera beri kami Qing Yun 32 untuk menyampaikan berita. Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui akan memasuki menara pencerahan besok dan mengatakan bahwa Qi Han, pemain catur, adalah sialan, dan ketiganya akan menggertak yang lemah. Limo, Su Seng dan Qi Fei tinggal sendirian. Kakak, benarkah? Benar-benar. Saat ini, Li Xiang memiliki mata emas. Kali ini, jika Mu Yun tidak mati, itu berarti pilihanku benar. Kalian bertiga telah menderita bersamaku selama bertahun-tahun. Kali ini, mungkin sudah waktunya bagi kita untuk menyerah. Mendengar ini, ketiga pria itu merasa heroik. Saudaraku, aku sudah muak dengan para pemain catur itu. Jika Mu Yun dan Xie Qingzhen mulai,
yang terbaik adalah membunuh mereka semua. Li Mo benci. Senyum muncul di sudut mulut Li Xiang. Kali ini, Mu Yun dan Xie Qing bisa berhasil. Di masa depan, mereka mungkin melebarkan sayapnya. Kali ini, bukan hanya provokasi mereka, tapi juga kunci apakah kita bisa menyerah. Katakan padaku untuk turun dan melakukannya segera. Ya, pada tengah malam, sebuah pesan menyebar dengan cepat di rumah sakit kemanusiaan. Bajingan ini. Beberapa sosok berkumpul di loteng. Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan sedang duduk di kursi. Pada saat ini, Gu Yi mendengus dan berteriak, di tengah pemerintahan raja, apakah kamu benar-benar memperlakukan dirimu sebagai bahan? Meng Yunxing, murid yang masih hidup, akan segera menghadiahi Wu Yunhe. Pada saat yang sama, beritahu orang-orang dari organisasi lain untuk membantu kami menangkap Xie Qing dan memberi hadiah 3 juta koin giok. Di bawah, Lu Yun, Su Ge dan lainnya berdiri satu persatu. Apa yang kamu lakukan? Lakukan sekarang. Gu Yi meraung. Iya, beberapa sosok bergegas kembali saat ini. Wajah Wen Hongxuan juga sangat suram saat ini. Seorang pria dengan temperamen. Sayangnya, di kuil Tao ini, kamu pemarah dan tidak memiliki kekuatan. Kamu hanya menemui jalan buntu. Su Huan tersenyum. Jika bukan karena celah di alam di menara pencerahan, kamu tidak bisa hidup di medan perang percobaan yang sama. Bocah ini takut mati ratusan kali. Karena orang ini begitu terang-terangan memprovokasi kita. Saat ini, ketiganya kurang lebih marah. 3 orang akan naik ke puncak di tangan 3 orang. Sebagai kaisar tertinggi, ketiganya juga memiliki harga diri masing-masing. Langkah Mu Yun adalah mencari kematiannya sendiri. Pada saat yang sama, sisi lain. Rumah sakit kemanusiaan berada di loteng. Qi Han berdiri dengan tenang, berdiri dengan tangan ke bawah dan melihat keluar jendela. Di tengah Raja Dunia, orang yang sangat menarik. Jika dia tidak membunuh Qi Minghao, aku ingin merekrutnya. Di belakangnya, beberapa sosok berdiri diam dan tetap diam. Qi Han berkata perlahan, kalau begitu, biarkan Sun Wenyuan, Ge Zongtong dan Ban Liang membawa semua murid dari kerajaan selanjutnya ke menara pencerahan. Aku ingin melihat apa yang aneh dari ketiga orang ini. Iya, Qi Han berdiri di jendela dan berkata perlahan, An Sheng, Gong Xuan, seleksi baru murid Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan akan segera dimulai. Jika aku masuk Akademi Tiandao atau Akademi Terowongan, kalian berdua harus membantuku mengelola pemain catur. Petik 2. Dan pada saat itu, kamu akan mendapat manfaat. Mendengar ini, Na An Sheng dan Gong Xuan segera membungkuk dan berkata, Kakak Qi, jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Qi Han melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Mu Yun dan Meng Zui pergi ke aula khotbah. Adapun Xie Qing, dia tidak tertarik pada ruang khotbah dan tidak pernah datang. Mu Yun, terakhir kali aku berbicara tentang titik integrasi kekuatan batas, aku belum jelas. Bagaimana kamu menangkapnya? Meng Zui bertanya sambil berjalan di sepanjang jalan. Titik integrasi kekuatan batas. Carilah titik tubuh dan kekuatan batas yang paling tepat, yang sebenarnya merupakan titik di mana Anda merasa paling nyaman. Mu Yun tersenyum dan berkata, jelaskan seperti ini. Kamu seharusnya menyentuh seorang wanita. Itu dia. Ingat, momen paling nyaman dan tak terlupakan, integrasi kekuatan batas, efeknya adalah yang terbaik. Meng Zui tersenyum ketika mendengar ini. Sepertinya kamu punya banyak pengalaman. Kamu pasti banyak menyentuh. Batuk. Mu Yun terbatuk dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku hanya menyentuh istriku. Teman-teman, Meng Zui melihat ke depan dan berkata, kakakmu, kamu bisa. Kapan kamu akan bertemu dengan istrimu? Teman-teman, punya kesempatan. Hah? Mu Yun melihat ke depan, tapi sedikit terkejut. Meng Zui melihat sekeliling saat ini. Mu Yun, hari ini aneh. Bagaimana aku bisa merasakan jika tidak ada apa-apa, orang-orang ini melihat kita? Mu Yun menggosok hidungnya dan berkata dengan senyum malu, seharusnya tidak ada apa-apa, tapi benar-benar melihat kita. Aku meminta Li Xiang mereka untuk mengirim seseorang untuk menyebarkan informasi kemarin, mengatakan bahwa kita bertiga tidak menghormati para pemain catur dan ketiga orang itu. Ah, petik 2. Meng tertegun. Dia berjanji untuk memasuki menara pencerahan bersama Mu Yun Siking. Tapi provokasi Mu Yun terlalu sombong, bukan? Apa? Takut? Iya. Petik 2. Petik 2.
Mu Yun menepuk bahu Meng Zui dan berkata sambil tersenyum, jangan takut. Aku punya masalah. Aku terutama khawatir mereka tidak datang cukup banyak untuk kita bunuh. Jika kamu mendapat lebih sedikit koin giok, kamu tidak bisa berlatih duduk di tebing. Meng Zui tersenyum canggung. Yang mengatakan, provokasi langsung, ketiganya akan bersama pecatur. 3 murid, ribuan orang. Pecaturnya hampir sama. Raja Dunia mengatakan beberapa ratus orang. Seandainya kedua kelompok orang ini mengeluarkan perintah hadiah. Meng Zui baru saja memikirkannya di saat dan merasa bahwa kepalanya telah menjadi lebih besar. Mengerikan. Mu Yun tidak peduli. Sepanjang jalan, seseorang bahkan mengeluarkan potret dan membandingkannya dengan Mu Yun dan Meng Zui. Mu Yun menutup mata untuk ini. Seorang tokoh, dekat dengan Mu Yun, disertai dengan wajah tersenyum, berkata, Saudara Pendeta, kakak laki-laki Li Xiang meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa pemain catur dan 3 orang telah mengeluarkan perintah hadiah, 3 juta koin giok, bunuh Anda 2 dan tangkap Xie Qing hidup-hidup. 3 juta. Mu Yun menarik sudut mulutnya. Kesempatan untuk berlatih di tebing jalan selama 300 hari. Itu setara dengan 30.000 hari, hampir 300 tahun latihan keras di luar. Dia mungkin dipromosikan langsung ke ranah kaisar. Ini benar-benar menarik. Mu Yun tersenyum, aku ingin menyerahkan kepalaku sendiri. Meng Zui tersenyum canggung. Mu Yun masih bisa tertawa. Ini mengerikan. 3 juta. Betapa Guyi, Su Huan, Wen Hongxuan, dan Qi Han, sang pemain catur, membenci Mu Yun. Meng Zui bahkan curiga bahwa kata-kata Li Xiangchuan kemarin tidak sesederhana itu. Nyatanya, Meng Zui benar-benar menganiaya Mu Yun. Kata-kata Mu Yun sangat menantang. Tapi itu tidak terlalu banyak. Namun, ketika kata-kata itu menyebar 10 menjadi 10, mereka mengubah seleranya. Mu Yun secara alami tidak mengetahui hal ini. Bersama dengan Meng Zui, setelah mendengarkan penyebutan aula khotbah, mereka pergi ke menara pencerahan bersama. Saat menara kedua dikejutkan, itu adalah pemandangan pencerahan. Di sekitar lembah menara pencerahan, ada kelompok murid dalam segala jenis. Mu Yun, Meng Zui. Tidak jauh dari sana, Xie Qing menyapa mereka. Ketiganya berkumpul. Xie Qing berkata dengan penuh semangat, haha, kita bertiga terkenal. Ah, Meng Zui tampak tertegun. Xie Qing buru-buru berkata, aku baru saja mendengarkannya untuk waktu yang lama. Orang-orang ini, bagaimana menurutmu? Kami bertiga sombong. Jika Qi Han tidak sebagus kotoran, itu akan terjadi lebih awal. Jika tidak, kami akan dihancurkan sampai mati. 3 orang akan lebih baik mengubah nama menjadi 3 babi. Raja Dunia tak terkalahkan kata-kata seperti apa. Xie Qing berkata dengan penuh semangat, sekarang, seluruh rumah sakit kemanusiaan, para murid dari alam jiwang, perlakukan kami sebagai musuh publik. Mendengar ini, Meng Zui menarik sudut mulutnya dengan ekspresi yang luar biasa. Berita buruk seperti itu. Mu Yun berkata sambil tersenyum, tidak heran ada lebih banyak murid di dunia Raja Dunia daripada biasanya. Hanya saja di masa-masa awal Raja Dunia, dia masih mengganggu kita. Mu Yun melihat lebih dari 10 atau 20 orang menonton mereka berkelompok. Ada banyak orang dan kekuatan besar. Xie Qing tertawa dan berkata, mereka juga ingin mendapatkan koin giok dari kami. Aku sudah membuatnya jelas. Kali ini, semua pemain catur akan dikirim pada tahap selanjutnya dari Raja Dunia, begitu juga ketiganya. Katakanlah setidaknya 1 atau 200 orang, ditambah murid lainnya, setidaknya 1 atau 2.000 orang. Kata Xie Qing Yue semakin bersemangat. Meng yang lebih mabuk mendengarkan. Bisakah saya berhenti? Meng Zui mengambil asap dari sudut mulutnya. Keluar dari bola. Xie Qing memeluk Meng Zui dan berkata sambil tersenyum, mereka berkata, bunuh kalian berdua, tangkap aku dan beri aku 3 juta koin giok. Bisakah kamu berhenti? Meng Zui ingin menangis sekarang. Apakah kedua tuan ini benar-benar tidak takut? Mu Yun meregangkan pinggangnya saat ini. Kalau begitu, bersiaplah untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Xie Qing mengangguk. Meng Zui saat ini, ingin menangis tanpa air mata, apakah kamu punya pilihan? Sama sekali tidak. Pada saat ini, ada keributan di sekitar. Sekelompok sosok muncul di luar menara Wudao saat ini. Perhatikan baik-baik, Ying Yan, rok panjang semuanya wanita. Tiba-tiba, itu menarik perhatian banyak orang. Wanita pertama,
Mengenakan rok bakung biru danau dengan jepit rambut giok dimasukkan ke kepalanya, mengenakan kaki ramping, memperlihatkan bagian putih dan tanpa cacat di bawah rok. Wajah seorang wanita memang cantik tiada taraf. Sekilas memang tidak luar biasa, tapi semakin dilihat, semakin memabukkan. Dan kelompok Ying Ying Yanyan langsung datang, dan sasarannya adalah Muyun.